sebenarnya hal ini pun sekarang Mas Haji juga sedang nikmati di kondisi yang lagi kayak gini. Saya itu adalah salah satu orang mungkin di antara banyak orang yang paling benci yang namanya nggak punya teman. Oke. Nggak punya teman, mungkin temanku dalam hitungan jari, Ya, gitu. Itu pun teman dalam arti yang senasib. Karena kita Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friends. Hai, selamat sore Sobat Ngos-ngosan. Senang banget kali ini kita balik lagi dan bakal ngebahas sesuatu yang lumayan penting ya. Karena di sebelah saya sudah ada orang penting nih ya. Ada Mas Aji. Halo Mas Aji. Ya, halo. Gimana kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Kalau Mas gimana? Alhamdulillah sehat juga pastinya ya. Dan kali ini di spesial, kalau ada yang tanya Mas Aji ini siapa, dia ini salah satu teman saya yang juga ya lumayan aktif Mas di dunia persilatan. Ya, dunia di balik layar aja. Dunia di balik layar. Oke, Mas Aji mungkin boleh kenalan sedikit gak sih? Maksudnya Mas Aji ini pengennya dikenal sebagai apa gitu? Iya. Jadi saya sama sih mungkin kayak teman-teman yang lain, mungkin sama kayak Masnya juga. Tetapi saya lebih kayak mengkampanyekan mengkampanyekan. Jadi kayak ada ini, bukan ya? Jadi kayak saya dalam arti gini, saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa pemuda. Dalam arti saat ini kan kita rentan yang namanya dengan dunia contoh seperti dunia negatif, dalam pergaulan, teman-teman toksik, setelah itu kayak pasangan yang toksik seperti itu. Jadi kayak saya lebih kayak menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan pemuda-pemudi. Seperti gitu itu. Ya. Iya. Oke, Mas Aji. Tapi sebelumnya, kenapa Mas Aji kok pengen speak up tentang menyelamatkan kaum milenial atau generasi Z ini ya? Iya. Apa yang membuat Mas Aji tergerak untuk itu, Mas? Karena gini, kalau dari saya pribadi ya, saya nggak perlu menjangkau secara keseluruhan, dalam arti secara luas gitu. Karena yang saya lihat sih dari lingkungan pribadi saya, terdekat saya, itu banyak seumur ya, maksudnya dengan sepantaran kita, itu rata-rata kayak mereka itu kayak mengabaikan atau nggak mempedulikan yang namanya menjaga pola hidup sehat. Dalam arti dimana dia bisa membagi waktu, memanage diri gitu kan, mulai kapan dia harus istirahat, kapan dia harus hidup sehat, dalam arti mungkin berolahraga, setelah itu dia bekerja, belum lagi yang punya pendidikan dan dia harus bisa mengkoordinir itu semua gitu loh Mas. Sedangkan yang terjadi saat ini itu kayak rata-rata hampir yang saya temuin itu mereka kayak udahlah yang penting aku bisa hangout, bisa keluar sama teman, bisa nyenengin hati teman, ya udah gitu loh. Aku masuk dalam kategori oke, aku sama seperti kalian. Dalam arti aku nggak sibuk nih dengan hal apapun di luar kalian gitu loh. Padahal di belakang itu pasti kita semua itu punya kesibukan masing-masing. Betul. Nah, dari situ kayak aku kayak hati ya itu kayak lebih banyak kayak ngajak gitu loh. Ayo dong balik lagi, dalam arti badan kamu tuh capek loh, badan kamu tuh perlu istirahat loh, gitu aja sih. Jadi Mas Haji ini memang dulunya sempat ikut ajang-ajang apa ya, kayak body kontes gitu lah. Benar. Ya dimana makanya kalau lihat perbedaan udah kelihatan ya, terawat dan dia terawat gitu. Sama, tapi ini belum diet. Belum diet ya Mas. Belum, Tapi dulu sempat waktu ikut ajang itu memang sangat menjaga sekali. Tapi sebenarnya terlepas dari kenapa kita harus menjaga hidup sehat dan yang orang bilang itu supaya badan bagus, sebenarnya hal ini pun sekarang Mas Haji juga sedang nikmati di kondisi yang lagi kayak gini Mas, ya nggak sih? Iya, ini kan pandemik tuh yang dimana banyak orang yang sakit, banyak orang yang akhirnya mulai sadar tentang gaya hidup sehat itu setelah mereka sakit, ya Kena sih? dampaknya seperti sekarang ini ya. Orang-orang itu biasanya kayak gitu sih emang Mas. Dia tunggu sakit dulu, jatuh dulu, baru nih sadar, oh kemarin-kemarin aku nggak pernah olahraga. Nah, ya kan? itu yang Mas Haji dulu sadarnya karena apa? kalau aku gini ya, kalau saya cerita tentang histori saya ke belakang, itu
saya itu adalah salah satu orang mungkin di antara banyak orang yang paling benci yang namanya olahraga. Oh iya, Paling benci. benci gitu. dalam itu apa? Menghabiskan waktu atau Benci gini, karena badan saya itu menolak untuk berolahraga. Jadi ketika dulu di dunia pendidikan di sekolah saya itu setiap kali diajak olahraga 1 minggu sekali itu badan saya langsung meriang. Jadi kayak menolak secara otomatis. bahkan habis olahraga meriang. Oke. Awalnya gitu. Dan itu bayangin dari sekolah dasar sampai sekolah menengah itu badan saya itu menolak. Itu selalu, Mas. Itu selalu. Habis olahraga Bahkan pasti kayak gitu ya. Oke, selain badan saya menolak itu ketika ada tools ya atau mungkin media yang di depan kita untuk mengharuskan kita olahraga itu nyentuh pun terasa sangat panas gitu loh Mas. Itu dari situ akhirnya seiring berjalannya mungkin usia sama mungkin Usia berapa itu pertama kali? kalau bicara usia Enggak, waktu itu waktu itu 17-an, 17 18 itu. memulai untuk olahraga. Gitu. Belum. Itu kayak kepikiran pun nggak sama sekali waktu itu. Justru kepikiran saya untuk merubah pola hidup sehat itu ketika saya waktu itu mengharuskan dari Surabaya aku harus pindah ke Bali, ke Denpasar. Nah, di Denpasar itu bobotku sekarang, berat badan itu sekarang coba tebak berapa? Kayak kalau dulu body ini Coba. kayak 60-an paling Mas ya. Itu lebih. Sekarang aku di angka stabil 66. Oh 66 ya. Sedangkan kalau bicara idealnya itu adalah nggak jauh beda sama aku kan 67 Mas. Hah? Jadi 67-nya adalah sisanya. dalam kintal paling ya, bukan kilo. Gitu. Oke. Oh itu sekarang. Sedangkan idealnya itu harusnya sih 62. Cuman karena setelah itu pernah di 62 kok rasanya masih kurang. Akhirnya aku naikin lagi. Dan sekarang ini alhamdulillah udah stabil sih 66. Tapi dulunya Mas Aji ini dari kurus ke ideal atau itu. dari gemuk ke ideal? Jadi waktu pertama kali pindah di Denpasar di Bali itu berat saya itu adalah 44. 44. Itu di tahun 2015. Bayangin nggak dengan postur kecil, Iya. tinggi yang nggak Ada nggak Mas foto zaman dulu ada? Ada lengkap. Ini boleh ya? Aku share ya. Oke, jadi kita lihat gimana fotonya Mas Aji. Bener-bener memalukan sih waktu itu. Nggak apa-apa, tapi kan dulu, sekarang udah beda. Jadi dari berat yang 44, pertama sih dari diri sendiri ya. Jadi setiap kali kita berkaca gitu di depan cermin kok pakai baju apa kok kelihatan jelek gitu kan. Apalagi dengan t-shirt yang kan ada yang mau dipakai V-neck gitu. Itu aduh malah nggak banget waktu itu kan masih musim yang baju seperti itu. Pakai baju kemeja apapun itu nggak ada yang matching, nggak ada yang cocok, bahkan celana pun kedodoran gitu. Sampai akhirnya saya berani memutuskan olahraga itu ketika saya kayak dari dalam, maksudnya dari segi kesehatan ya itu kayak sering gimana sih Mas nyebutnya kayak kita tuh sering kaget gitu loh. Shock kayak tiba-tiba kaget gitu loh. Cara tiba-tiba. Dari situ akhirnya aku konsultasi ke dokter waktu itu di Denpasar. Si dokter menyarankan untuk merubah pola dengan cara olahraga workout itu tadi atau nge-gym itu. Dari situ nggak langsung nih gitu. Dari 44 itu aku perlu waktu hampir 1 tahun untuk naik ke 50 kilo. Oke. Karena apa? Ternyata pola hidupku masih salah. Salah dalam arti, oke, aku udah melakukan yang namanya olahraga sehat. Tetapi pola hidupku masih salah. Aku tidur juga masih pagi di atas jam 2 bahkan jam 3 setiap kali istirahat. Gitu ya. Setiap hari itu. Belum lagi makanannya itu yang junk food setiap hari. Makan nasi pun cuma dikit, sisanya paling ya makan makanan. Kalau aku sih nyebutnya yaitu makanan kotor sih. Iya, benar. Makanan sampah. Makanan sampah. Makanan kotor gitu. Jadi makanan kotor itu bukan berarti itu makan kotor nggak layak dimakan, enggak. Maksudnya bagi orang yang menjalani pola hidup sehat, makanan kotor itu contoh kayak banyak lemak, banyak nasi gitu kan. Dari situ benar. Karena apa? Prinsipku waktu itu, kalau aku nggak makan nasi banyak, aku nggak kenyang gitu loh. Dari situ akhirnya itu salah, suruh rubah lah lagi. Akhirnya dari situ aku rubah. Berarti, sebelum lanjut. Berarti ketika Mas Aji memutuskan workout nih dari saran dokter tadi, itu
Mas Aji pakai personal trainer atau secara otodidak belajar sendiri di beberapa referensi atau ada teman nge-gymnya juga atau gimana? Enggak sih, kalau pertama aku pakai personal trainer. Oh. Bahkan aku sampai rela dalam arti membayar uang lebih ya, asalkan dia mau memprivate aku. Iya. Dalam Oh, arti dulu aku sampai gitu ya, Mas? Sampai segitunya, benar-benar kayak aku harus rubah nih, Karena apa? Waktu itu aku ngerasa kayak pergaulanku itu kayak, aduh ini kalau diterusin, ini bakal ngerusak diriku. Dalam arti dari Kenapa segi itu, Mas? kesehatan. Kenapa? Aku jarang-jarang, kalau aku orangnya anti dugem. Berarti ya? Malah nggak pernah. Terus apa lu apa? Kalau mungkin untuk minuman beralkohol mungkin iya, tapi kalau dugem enggak. Nah, dari situ aku banyak alkohol, tidur juga kurang, makan juga makanan yang kurang sehat gitu kan. Dari situ akhirnya aku pola, tapi polanya itu nggak bisa langsung instan Mas gitu. Jadi memang bertahap. Dan itu butuh effort lebih ya, berarti 1 tahun. Itu benar-benar aku harus konsisten. Pernah sih yang namanya kayak menyerah, hopeless gitu, pernah kayak aduh buat apa sih, kok juga orang gini, kalau kita mengaitkan dengan hubungan asmara gitu ya, orang kalau cinta sama kita otomatis nggak mikirin tak kamu wujudnya seperti apa gitu, tapi itu salah, karena yang bisa merubah diri itu hanya kita. Iya. Di saat kita lagi jatuh cinta, orang pasti oke, aku akan terima kamu apa adanya, apapun fisik kamu, bentuk kamu. Itu bullshit menurut aku. Karena di luar sana itu banyak sekali orang dalam arti siap challenge dengan kita. Nah itu salah. Akhirnya dari situ aku rubah semua. Dari aku rubah, naiklah ke 50 kilo. 50 kilo aku udah nunjukin sisi yang mungkin oke lah, secara bentuk tubuh itu aku udah oke. Dari situ aku masih belum berkembang. Jadi aku masih seputar dunia olahraga aja. Kayak lebih ke ya me time lah. Kayak menyemangati diri sendiri gitu. Lebih kayak oh iya ya gitu, ngapain sih aku ngurusin orang, mending aku ngurusin diri aku gitu kan. Tapi sebelum lanjut Mas, apa yang triggernya Mas Aji ini akhirnya pengen merubah hidup itu, maksudnya gini, tadi sebelum dimulai kan kita sudah ngobrol ya, Mas Aji itu dulu pernah dapat jadi korban bullying, body shaming. Boleh nggak cerita sedikit, maksudnya separah apa? Aduh, parah banget Mas, kalau pengen diceritain gitu ya, gitu. Mulai dari gini, body shaming itu aku nggak cuman dari kayak hey kamu itu jelek, kamu tuh kurus, kamu tuh dekil gitu, enggak, tapi kayak lebih ke perlakuan sih, gitu. Contoh, waktu di sekolah itu kan memang aku kan ya mungkin kalau boleh sombong dikit sih, aku salah satu siswa yang berprestasi gitu Mas. Karena kelihatan lah ya. karena ya bersyukur sih gitu. Jadi sempat beberapa kali dapat beasiswa dari sekolah untuk kayak istilahnya kita diajak studi banding dengan apa namanya siswa dari sekolah waktu itu ditanding sama dari Yayasan Amerika. Kalau sekarang udah nggak ada sih rasanya. Lah itu dulu di Dharma Husada, dulu ada di situ di Surabaya. Dari situ akhirnya aku kena body shaming gitu loh, karena apa? Ya dengan level aku dan level strataku yang badan pas-pasan, jelek dibandingkan dengan si kompetitorku gitu, yang mereka yang dari kecil mungkin ya sudah dapat pola hidup sehat, itu aku. Jadi sampai dipukul pernah. Oh iya? Iya pernah. Maksudnya kenapa mereka mukul kamu Mas? Mukul itu secara gini, mukulnya anak kecil itu aku bilang bukan anak kecil sih, ya usia 16-17 tuh remaja gitu kan. Cuma tiba-tiba kayak didorong, setelah itu kayak kita tuh dijailin gitu. Habis itu dari situ masih lanjut sampai akhirnya masuklah dunia kita yang banyak teman gitu Mas, dunia waktu itu. Dari situ akhirnya aku kayak dapat diskriminasi gitu sih. Sedih banget sih Iya, atau karena kamu pinter akhirnya anak-anak iri gitu. Bukan. Kalau pinter mungkin teman-teman lain juga pintar gitu. Cuman maksudnya dulu nggak tahu kenapa ya, aku tuh deket dengan dunia yang rata-rata itu notabene tuh anak yang berkelas. Dan arti berkelas dari segi status sosial. Itu sedangkan aku ya orang seperti ini, dalam arti yang mengandalkan biasa gitu kan. Cuman mengandalkan otak waktu itu. Dari situ akhirnya tapi dulu pernah punya teman nggak waktu sekolah? Atau gara-gara kejadian itu akhirnya sampai kamu tidak punya teman atau kamu menyendiri, murung kayak gitu-gitu nggak jelas, atau apa yang kamu alami waktu itu? Kalau boleh jawab jujur sih nggak. Jadi aku nggak punya teman.
Oke. nggak punya temen, mungkin temen itu dalam hitungan jari, gitu. Itu pun temen dalam arti yang senasib. Karena kita Sama-sama dibully. sama-sama di, Oke. jadi sama-sama dibully, sama-sama diperlakukan secara tidak baik. Kita berkongsi, gitu kan. Ayo kita anjurkan suatu saat, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berprestasi, itu tadi sih. Ya udah sampai akhirnya ini aku lanjutin ya. Sampai akhirnya aku bilang ke orang tua, kenapa ya aku kok nggak sama seperti teman-teman yang lain gitu. Orang tua pun cuma bilang, ya nggak apa-apa, ya mungkin saat ini kamu bukan siapa-siapa, tapi next kamu adalah orang dalam arti yang bisa diperhitungkan gitu loh. Oke, kamu berasal dari keluarga yang dalam arti sederhana gitu, tapi secara otak kamu jangan kalah sama mereka gitu, karena kamu punya skill, kamu punya potensi gitu loh. Dari situ akhirnya masuklah, singkat cerita ya, di tahun pas aku di hijrah di Bali. Di Bali itu aku udah 50 kilo. Dari situ akhirnya aku sudah sedikit pede, sedikit nyaman dengan badan aku kan. Oh, badan aku udah keren nih gitu kan. Ya meski muka pas-pasan gitu. Enggak, lu ganteng kan ya? Ganteng. Tapi aku merasa cuma gantengan aku sih tetap. Enggak. Oke, terus. Gitu. Jadi aku kayak insecure pasti ya, gitu. Pasti kita semua ada sisi insecure. Dari situ akhirnya masa kerjaku di Bali udah selesai. Akhirnya aku balik lagi ke Surabaya. Di Surabaya, karena aku dari Bali itu membawa motivasi, gitu kan. Akhirnya aku lanjutin. Gimana caranya? Aku harus dapatin body goals, gitu kan. Akhirnya aku riset. Aku itu masih ini mas. Maksudnya apakah masih pakai personal trainer kah? Udah. Enggak. Sudah enggak. Ya. Jadi aku udah berhenti, gitu. Dari Bali kan udah putus kan, udah putus. Maksudnya di sini tetap enggak. Aku sudah enggak. Jadi di sini, ya benar. Di sini aku kayak lebih dituntut untuk oke, kamu kan udah dapat personal private ya dari personal trainer. Sekarang gimana caranya kamu harus bisa ngembangin apa yang sudah diajarkan. Dari situ mas, dari situ akhirnya aku kayak aku masih kurang nih 50 kilo. Aku harus naik lagi. Jadi aku naik dengan cara apa? Makan tuh aku banyakin. Ternyata salah lagi. Jadi gini ya, maksudnya bagi teman-teman semua yang ingin bener-bener, kan banyak nih teman kita, lingkungan kita yang mengeluh badanku kok gendutan aku kok jelek ya. Mereka itu nggak konsisten mas, gitu. Yang satu yang perlu dia jadi headline adalah niat. Kalau kita konsisten tapi kita nggak niat, itu menurut aku nggak balance gitu loh. Pertama harus niat. Dari situ akhirnya aku salah, akhirnya aku rubah. Dari situ aku start untuk nggak makan nasi selama 6 bulan. Bukan berarti aku nggak makan nasi sama sekali enggak ya, tapi di jam malam mas, gitu. Jadi nasi di jam malam, jam 7 malam itu aku ganti yang namanya dengan kentang. Aku ganti dengan kentang, dengan tomat, brokoli, dengan jelly-nya itu pun kadang aku juga bikin sendiri gitu mas. Memang secara akhirnya mau nggak mau juga akhirnya belajar masak juga ya mas ya? Pastinya belajar masak untuk gimana belajar masak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Iya benar, gitu ya, benar. Proteinnya berapa? Ngitung gitu nggak sih mas? Ngitung ya. Kalori berapa? Gitu. Jadi aku bikin sampel ya dalam satu hari, kayak hari Senin itu menunya apa? Itu aku bikin 6. Setelah itu aku bikin porsi yang beda. Dan nanti di hari ini ada dada ayam, terus dessertnya kita pakai telur, pakai wortel, pakai apa, itu aku bikin kombinasi. Dari situ udahlah bentuk dari 50 naik ke 55 sampai 56 waktu itu. Dari situ akhirnya kayak iya ya, aku kan udah merawat diri nih hampir 1 tahun. Kenapa nggak coba aku untuk eksplor lebih jauh lagi ya, dengan cara apa? Aku ikut sesuatu yang nggak mati bisa menyuarakan suaraku atau speak up kan gitu kan mas. Akhirnya aku coba apply. Dari sebenarnya nggak satu ajang sebenarnya. Waktu itu ajang susu enggak, tapi ada beberapa ajang yang memang waktu itu kayak aku kayak aku ngerasa aku nggak mungkin lah bisa masuk gitu kan. Tapi karena aku tujuanku satu, aku ingin speak up. Aku nggak ingin jadi menang, jadi juara, pemenang. Aku nggak ingin dikenal orang, tapi aku ingin speak up gitu loh. Karena aku udah melewati banyak fase merubah pola hidup gitu mas. Dari situ akhirnya ya mungkin Tuhan punya kiriman surat ya buat aku. Ternyata aku dapat email dari salah satu produk susu untuk ikutan audisi waktu itu di Surabaya. Dari situ akhirnya itu pun aku masih aku
lanjut nggak ya, mau nggak ya gitu loh. Maksudnya Sempat ragu juga ya Mas ya. pasti insecure. Apalagi bayangin kita dihadapkan dengan banyak orang ya. Waktu di zamanku sih kurang lebih 150 peserta dari berbagai kota di Jawa Timur, nggak cuma Surabaya. Itu jadi satu di salah satu hotel di Surabaya. Di situ akhirnya insecureku yang semula itu 20-30% itu jadi 100%. Karena apa? Gila. Lihat saingan-saingan. Iya bener Mas. Jadi gitu kan. ya ampun, ini bener nggak ya aku berada di tengah-tengah mereka gitu loh. Ya udahlah. Tapi karena nggak ada yang dikenal. sama sekali nggak ada. Oh. Aku memang orangnya sejauh ini sih aku nggak pernah kayak tolong dong atau ayo dong aja, aku nggak pernah. Jadi aku selalu di tempat independen. gym kan pasti punya temen yang juga sama-sama punya visi yang sama. Tapi Mas percaya nggak, di tempat gym aku malah nggak punya teman. Oh, serius. Jadi Bahkan kalau nge-gym suka sendiri gitu. Bahkan kalau di gym yang di tempat aku sekarang ini ya, itu aku udah hampir 5 tahun. Itu aku nggak ada teman, sama sekali nggak ada. Jujur, itu nggak ada. Wow. Karena apa? Bagiku dengan aku nge-gym punya banyak teman, malah mengganggu aku konsentrasi. Oh, nggak konsen. Iya, nggak yang fokus. ada kita datang, satu kita ngobrol, bercanda, foto selfie, iya nggak sih? Gitu kan. Jadi ketika datang aku fokus. Oh. Karena waktu aku cuma aku bikin durasi timer gitu kan dalam diri aku 1-1,5 jam aku harus kelar, aku harus clear, setelah itu aku pulang. Gitu. Karena aku orangnya nggak mau buang waktu sih. Itu kalau aku pribadi seperti itu. Itulah pentingnya manajemen waktu ya. Ya, yang nah itu. Jadi herannya sekarang itu ya, nggak semua orang tuh punya manajemen waktu loh Mas. Iya nggak sih? Bahkan ketika kita tidur pun itu kayak pikiran kita itu masih melayang-layang. Betul. Aduh, ini temanku pada nongkrong, aku nggak ikut ya, gitu. Nah, akhirnya jadi kayak pembicaraan sosial seperti itu sih. Itu yang kayak yang sekarang ini aku pengen ketemu sama Mas ini kan. Itu kayak ingin lebih speak up lagi sih. Ayo kayak back to basic gitu. Iya. Kita hidup, kita perlu, memang sih kita perlu bekerja, kita perlu istirahat, kita juga perlu merawat diri. Tapi cara terampuh terefektif menurut Mas Aji nih, karena kan biasanya orang itu, aku pernah dapat kata-kata sih, jangan jadikan olahraga itu sebagai kegiatan, tapi jadikan itu sebagai apa ya, lifestyle. Yes, Ya setuju. nggak sih? Aku setuju. Gitu. Lebih tepatnya kayak jadikan suatu kebutuhan khusus gitu loh. Iya. Nah, tapi kadang-kadang aku pribadi aku juga sebenarnya nih musio awakku sae nih. Dulu aku Tapi ya, bagus kok, aku bagus. ngene ya member tempat-tempat gym loh Mas. Iya, nggak bagus kok. Cuman aku tuh nggak pernah bisa konsisten karena kayak ngelawan rasa males atau kadang-kadang aku pun pribadi itu punya rasa gini. Aku nggak bakal bisa semangat kalau nggak ada temen yang bisa ngajakin kita tuh olahraga bareng. Oh, gitu ya? Gitu. Iya, iya. Dan itu melawan itu tuh susah. Awal-awal aja karena aku ngerasa aku harus bayar, aku hampir setiap hari Mas. Kalau pertama kali aku punya niat ya, aku pasti setiap hari langsung olahraga. Setelah itu ketika aku ngerasa di badanku misalnya udah ngerasa lebih enakan ya kan, biasanya kan pasti kayak gitu kan. Orang olahraga itu banyak yang bilang pasti dengan kegiatan yang lebih banyak ditambah olahraga kan pasti lebih capek. Secara logika kan gitu. Tapi kebalikan, kalau ditambah olahraga itu tambah lebih seger badanku. Ya kan? Kan Mas itu kan kayak gitu. Nah, Memang betul. aku tuh biasanya jeleknya ketika udah ngerasa lebih baik nih, maksudnya udah ngerasa seger, udah ngerasa sehat gitu ya. Males akhirnya Mas, akhirnya nggak olahraga. Itu. Akhirnya besoknya, males deh. Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksano and Friend.